pukul beduk setiap hari. Ini mengganggu kaum muslimin. Karena ini mengganggu benar ini. Padahal alat ini sama dengan alat musik yang lain. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Beduk digunakan untuk memanggil orang sholat 5 waktu di sebagian masjid di Indonesia. Beduk itu bid'ah. Kenapa? Beduk. Manggil orang sholat kok pakai beduk? Bilang goblok. Bilang goblok. Sejak kapan fungsi beduk untuk manggil orang sholat? Beduk bukan dari agama Islam. Menabuh beduk adalah kebiasaan orang-orang kafir, ahlul kitab, dan ada dalam keyakinan animisme dan dinamisme yang digunakan untuk memanggil roh-roh nenek moyang mereka. Manggil orang sholat itu ya nganggo adan. Lah beduk itu fungsinya apa? Bapak Ibu, zaman wali biyen rungono speaker, urungono toa. Menabuh beduk adalah perbuatan bid'ah dalam agama Islam. Menabuh beduk termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Kenapa kemudian para wali menciptakan beduk? Untuk menandai masuknya waktu sholat. Begitu maghrib, beduknya ditutup, deng 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 deng, beleng beleng beleng. Oh, berarti bisa masuk maghrib. Beduk tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan para malaikat dan para sahabat. Tapi orang bergantian mukul beduk. Dan untuk memanggil sholat, yang ada apa? Adzan. Jadi beduk itu tidak untuk memanggil orang sholat, tetapi untuk menunjukkan datangnya waktu sholat. Umpama orang nganggo beduk ya ora apa-apa. Carane pripun cangkeme takmir bengok-bengok maghrib. Jebol telakmu kok goblok. Makanya nggak usah berlebih-lebihan, biasa saja ini. Salam pembaharuan. Saudara, bukan Wahabi namanya kalau tidak gemar mengeluarkan fatwa-fatwa dan pernyataan kontroversial yang memicu kegaduhan di kalangan umat muslim, khususnya di Indonesia. Merasa diri paling benar dan menganggap orang atau kelompok yang tidak sepaham dengan mereka sebagai sesat. Para pendakwah Wahabi makin brutal menyerang khususnya kepada kalangan ahlu sunnah wal jamaah atau aswaja, baik mengenai tradisi atau ritual dan budaya, kebiasaan dan adat istiadat yang sudah berabad-abad turun-temurun terjaga di negeri ini. Dengan doktrin andalan mereka, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu neraka. Bani Wahabi terus getol berpropaganda menyudutkan kalangan aswaja. Sebut saja salah satu contohnya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas alias Yazid Jawas, yang belum lama ini menyebut bahwa beduk itu bid'ah dan haram dipakai saat Idul Fitri, mengingatkan sholat 5 waktu dan perayaan agama Islam lainnya. Ustadz Yazid Jawas bahkan menyebut bahwa menggunakan beduk itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir sehingga haram dipakai umat Islam. Yazid Jawas menegaskan bahwa beduk yang biasa digunakan di masjid memanggil orang sholat haram hukumnya. Pukul beduk setiap hari. Ini mengganggu kaum muslimin. Karena ini mengganggu benar ini. Padahal alat ini sama dengan alat musik yang lain. Hukumnya haram. Beduk digunakan untuk memanggil orang sholat 5 waktu di sebagian masjid di Indonesia. Menurutnya, selain kerap dipakai masjid memanggil orang sholat, beduk juga seringkali dipakai umat Islam saat takbiran di hari raya. Beduk ini dipakai pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di bulan Ramadan untuk meramaikan takbiran dan yang lainnya. Ia pun menegaskan bahwa menabuh beduk sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan ajaran Islam. Selain itu, Ustadz Yazid Jawas juga menyebut menabuh beduk merupakan kebiasaan dari orang-orang kafir. Lebih lanjut, Yazid Jawas pun menjelaskan bahwa dalam Alkitab dan keyakinan animisme, beduk dipakai orang kafir untuk memanggil roh nenek moyang mereka. Beduk bukan dari agama Islam. Kedua, menabuh beduk adalah kebiasaan orang-orang kafir, ahlul kitab, dan ada dalam keyakinan animisme dan dinamisme yang digunakan untuk memanggil roh-roh nenek moyang mereka. Yazid Jawas pun menegaskan bahwa menabuh beduk adalah perbuatan bid'ah dan merupakan tasyabuh atau menyerupai dengan orang-orang kafir. Menabuh beduk adalah perbuatan bid'ah dalam agama Islam. Menabuh beduk termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir.
Beduk tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan para malaikat dan para sahabat. Tapi orang bergantian mukul beduk. Dan untuk memanggil sholat, yang ada apa? Adzan. Nah, merespons pernyataan ini, ulama kondang Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengeluarkan bantahan keras atas pernyataan pentolan Wahabi ini soal beduk. Menurut Gus Miftah adalah merupakan kegoblokan jika ada ustadz yang menganggap beduk bid'ah dengan alasan memanggil orang sholat. Beduk itu bid'ah, kenapa? Manggil orang sholat kok pakai beduk? Bilang goblok. Sejak kapan fungsi beduk untuk manggil orang sholat? Gus Miftah menegaskan bahwa panggilan sholat itu tetaplah dengan azan, sedangkan beduk dipakai untuk menandai waktu masuk sholat. Manggil orang sholat itu ya nganggo adzan. Lah beduk itu fungsinya apa? Bapak Ibu, zaman wali biyen rungono speaker, urungono toa. Hal ini berdasarkan sejarah, ketika di masa para wali dahulu belum ada pengeras suara seperti zaman sekarang. Maka untuk menandai waktu sholat telah masuk, diciptakanlah apa yang dinamakan dengan beduk. Kenapa kemudian para wali menciptakan beduk? Untuk menandai masuknya waktu sholat. Begitu maghrib, beduknya ditutup, deng 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 deng, beleng beleng beleng. Oh berarti wis masuk maghrib. Bagaimana cara memanggil orang sholat? Tetap dengan menggunakan adzan. Jadi beduk itu tidak untuk memanggil orang sholat, tetapi untuk menunjukkan datangnya waktu sholat. Umpama orang nganggo beduk ya ora apa-apa. Carane pripun cangkeme takmir bengok-bengok maghrib. Jebol telakmu kok goblok. Makanya nggak usah berlebih-lebihan, biasa saja ini. Lah kuwabe wong kok mau nerakake. Kamu kok surga ki ambane langit dan bumi, 7 lapis. Lah kuwabe wong mau nerakake, apa surga ki mau untal dhewe. Gegek surga sesuk isine mung 3, awakmu, bojomu karo anakmu. Juwengan kamu. Saudara, beduk dan kentongan merupakan dua alat instrumen yang digunakan untuk memberitahu awal masuk waktu sholat fardu. Beduk dan kentongan biasanya dipukul sebanyak 2 kali sebelum azan untuk menandai waktu masuknya sholat. Sedangkan pada hari Jumat, beduk dan kentongan dipukul kurang lebih 30 menit sebagai penanda masuknya sholat Jumat. Seperti yang kita ketahui, banyak masjid-masjid yang tidak memilih menggunakan beduk dan kentongan karena mereka memang tidak digunakan pada zaman Rasulullah. Bahkan beduk dan kentongan ternyata juga sering digunakan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, meskipun sekarang mereka telah meninggalkannya. Mereka yang menolak menggunakan beduk dan kentongan beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah sunnah Nabi, dan Nabi pun tidak pernah mengajarkan hal semacam itu. Jadi mereka lebih milih untuk tidak menggunakannya karena alasan tersebut. Sedangkan untuk kalangan Nahdiyin, beduk dan kentongan merupakan budaya Islam Nusantara yang telah diajarkan oleh para wali songo dan para ulama zaman dahulu. Beduk yang masih kuat sejarahnya dalam lingkup Islam wali songo adalah beduk Masjid Agung Demak dan Masjid Menara Kudus yang sekarang telah diakui sebagai cagar budaya. Konon beduk merupakan alat instrumen yang berasal dari India dan Cina, kemudian masuk ke tanah Jawa dan disambut dengan baik oleh Raja Jawa dan masyarakatnya. Alat tersebut awalnya digunakan untuk mengetahui waktu sembahyang orang-orang non-muslim. Karena para ulama mengetahui maslahat alat tersebut, akhirnya mereka menggunakan beduk sebagai penanda waktu sholat juga. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah hukum menggunakan beduk dan kentongan? Padahal Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Sebagaimana keputusan Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, mereka secara mufakat lebih memilih menggunakan dalil akli atau dalil yang didasarkan pada logika tanpa melanggar aturan syariat yang berlaku. Soal mereka yang menolak atas dasar tidak diajarkan oleh Rasulullah, apakah hal tersebut selamanya dijadikan pembenaran ketika menyikapi budaya-budaya baru yang tidak diajarkan oleh Nabi? Mungkin menurut hemat kami,
Mengharamkan beduk dan kentongan dengan alasan tersebut adalah pemikiran yang kaku, tanpa mempertimbangkan beberapa sisi baik yang dihasilkan oleh alat tersebut. Contoh mengenai handphone, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kenapa tidak diharamkan? Padahal alat tersebut juga budaya, bahkan disebut sebagai budaya modern yang berasal dari non-muslim, yang konon katanya ditemukan pertama kali oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Salah satu alasan mengapa handphone tidak diharamkan adalah besarnya kemaslahatan yang didapat daripada mudaratnya. Memang benar, budaya tersebut buatan non-muslim, tetapi hal tersebut tidak akan pernah bisa menjadi alasan pantas dalam memvonis pengharaman barang tersebut, sebab kemaslahatannya sangatlah besar. Dan salah satunya adalah memudahkan kita dalam syiar Islam. Contoh lain, menggunakan pesawat, kereta api, mobil. Apakah budaya tersebut diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama memang berselisih pendapat mengenai hukum kentongan. Kenapa berselisih? Karena mereka memiliki cara pandang masing-masing dan tentunya akan dipengaruhi oleh budaya pada masa itu. Misal, ulama yang mengharamkan kentongan adalah karena sifatnya yang menyerupai dengan penanda waktu masuknya ibadah non-muslim. Dan hal tersebut akan menjadi tasyabuh atau meniru atau mengikuti agama lain apabila digunakan dan diterapkan dalam ibadah muslim. Sedangkan ulama yang mengatakan mubah memiliki anggapan bahwa benda tersebut tidak lagi digunakan oleh kaum non-muslim dan sangat memungkinkan dijadikan sebagai syiar Islam dalam menentukan awal waktu sholat. Adipati Cokronagoro I, Bupati Purworejo pertama, memerintahkan masyarakat untuk membuat bedug besar pertama kali di Masjid Darul Mutakin pada tahun 1834 yang diberi nama Kiai Bagelan. Bedug yang konon paling besar di Indonesia tersebut merupakan karya besar umat Islam sebagai pendukung syiar Islam. Dalam kacamata fikih, bedug sendiri adalah instrumen yang memiliki karakter law dan condong ke sub. Itu artinya alat tersebut masuk dalam kategori alat yang dibolehkan dalam Islam karena tidak memiliki unsur bunyi mendayu-dayu yang dapat berpotensi melupakan Allah. Hal ini sejalan dengan alat musik genderang yang digunakan Rasulullah untuk berperang. Kalau dalam kacamata modern, bedug juga bisa diartikan sebagai penanda yang dapat menggema luas. Hal ini sejalur dengan fungsi toa atau speaker yang berada di masjid-masjid sekarang. Berhubung sejarah mencatat listrik di Indonesia masuk pada abad ke-19, maka sangatlah tidak logis apabila kita menemukan toa atau speaker pada masa sebelumnya. Dan bedug inilah salah satu solusi terbaik untuk dijadikan sebagai penanda waktu sholat, karena dapat menggema luas di masyarakat. Wali Songo pun juga menganjurkan untuk membangun masjid di dekat alun-alun, tempat-tempat yang berpotensi memiliki keramaian, dekat pasar, atau tengah-tengah pemukiman warga, agar suara bedug dapat menggema. Dan alhasil, masyarakat terbantu ketika waktu-waktu sholat fardu telah tiba. Maka tidak heran kita temukan menara-menara pada masjid peninggalan Wali Songo, karena dulu memang berfungsi untuk menggemakan suara bedug maupun azan. Sedangkan kentongan merupakan alat musik komunikasi tradisional yang konon berasal dari legenda Cheng Hu Cina. Sejarah mengatakan listrik baru masuk Indonesia pada abad 19, yaitu ketika kolonial Belanda membuat pembangkit listrik untuk pabrik-pabrik gula dan teh. Sebagai alat komunikasi pada masa non-listrik, tentu saja kentongan memiliki banyak sekali manfaat. Contoh, kentongan ronda yang digunakan untuk memberitahu kapan terjadi kebakaran, pencurian, orang hilang, dan lain-lain. Apakah manfaat tersebut melanggar syariat? Tentu saja tidak. Sama halnya dengan kentongan masjid yang dipadukan dengan bedug karena memiliki satu kesatuan fungsi, yaitu media untuk memberitahu kapan masuk waktu sholat. Itulah mengapa beberapa sudut pandang harus dilebatkan dalam menghadapi perkara tersebut.
Tetapi kami ingin menegaskan, substansi dari hukum ini tentu saja terletak pada kemaslahatan dan kemudaratan yang berlaku. Tidak selamanya beduk dan kentongan dihukumi mubah. Kalau tujuannya untuk mengganggu orang yang beribadah, maka haramlah jadinya.